Pak Ida sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terus bergulir ya masalah sidang Nikita Mirzani ini ya. Yang perlu kita cermati di sini ya. Kenapa sampai BPOM itu menolak untuk menjadi saksi ahli di sini? Saya kutip satu dulu substansinya ya. Yang jadi substansi permasalahan di sini dalam persidangan itu kan bukan masalah skincare. Ini adalah masalah dugaan pemerasan ya, dari Nikita terhadap si Reza Gladys. Jadi apa relevansinya masuk ke BPOM? Nanti BPOM mau menceritakan apa nanti dia? Kan di dalam dakwaan itu kan udah jelas 369 Yunto 55 ya. Kemudian dikaitkan juga dengan TPPU, kan nggak ada relevansinya dengan masalah skincare. Dia menjelaskan apa? Satu dulu. Kemudian yang kedua, ya, namanya BPOM itu adalah lembaga negara. Dia harus menceritakan situasi kondisi yang diminta oleh siapapun atas nama negara. Karena yang berbicara itu undang-undang. Kalau seandainya meminta untuk menjelaskan suatu komposisi daripada skincare kah, obat atau makanan dan minuman yang dibawa naungan daripada BPOM agar ini layak atau tidak untuk diberikan izin edar, stiker izin edar, itu yang minta itu adalah lembaga juga atas nama lembaga. Untuk kepentingan apa? Bukan untuk kepentingan perorangan, tapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan publikasi ke seluruh rakyat Indonesia bahwa ini loh etika prosedur yang benar tuh. Nah itu hanya diberikan satu contoh dari kepolisian kalau masalah kita berbicara tentang akidah hukum ya. Yang kedua JPU, yang ketiga hakim. Kalau seandainya hakim berbicara tentang mengundang BPOM, yang pertama kapasitasnya sebagai apa? Yang kedua, itu dia lembaga negara juga. Jadi punya hak untuk meminta menghadirkan BPOM. Jangankan BPOM, penyidik saja pun ya, diminta untuk hadir di sidang pengadilan, wajib hukumnya penyidik datang untuk memberikan kesaksian. Karena atas nama negara, atas nama undang-undang. Tapi kalau seandainya seorang terdakwa atau seorang pelapor meminta pihak kepolisian hadir itu nggak bisa. Dia bukan melayani perorangan, tapi melayani atas nama hukum. Nah, ini saya jelaskan kepada rekan-rekan media sehingga jangan salah kaprah. Ya, bukan berarti pihak BPOM itu satu menganak emaskan, satu menganak tirikan, nggak ada. Ini hanya karena berbicara tentang masalah undang-undang. Jadi saya luruskan supaya ini edukasi kepada masyarakat, jangan misperception. Nah, saya kadang-kadang ngomong kayak gini, saya sudah tahu tuh namanya media kan ya fans-fans butuh tuh ya. Nanti dibilang bapak ini kemarin ngomongnya tempe sekarang kacang goreng katanya. Tapi itu biasa dalam mekanisme, tapi saya tetap memberikan edukasi. Karena apa? Kalau nggak saya berikan edukasi nanti saya itu kan menyimpangkan akidah hukum yang ada. Maka berkali-kali saya katakan tolong fansnya itu kau betul-betul jangan fans buta, salah pun kau belain. Kalau benar harus kau tegakkan. Suatu ketika nih kita pada saat dia komposisi yang perlu perlindungan, contoh masalah penangguhan penahanan, saya bela dia. Saya bilang sebagai seorang wanita, sebagai ibu rumah tangga, dia memohon perlindungan hukum, memohon untuk ditangguhkan penahanannya. Karena dia punya tanggungan, itu sah-sah saja. Dan saya amini kok itu. Tapi kalau pada saat yang nggak pas, saya juga katakan nggak pas. Sama dengan Reza juga, pada saat nggak pas, saya katakan nggak pas. Tapi kalau dia benar, ya benar, gitu loh. Jadi marilah kita berpikir lurus, jernih, siapapun yang ada di belakang. Kasihan kalau seandainya Nikita dimasukkan kepada komposisi itu seolah-olah bahwa dia benar, padahal menjerumuskan namanya. Jadi fans itu jangan justru menjerumuskan.
Kalau mau betul-betul menguatkan dia, kuatkanlah dalam hal kebenaran. Ya doalah agar semuanya bisa selesai dengan baik. Itu kira-kira ya. Pak, alasan dari tim kuasa hukum kita katanya karena BPOM ada di BAP, Pak. BPOM ada di BAP kan atas nama lembaga. Saya sudah berkali-kali saya bilang atas nama lembaga. Yang minta BAP itu siapa? Kan kepolisian. Itu kan lembaga yang minta, tidak bisa perorangan. Dan di BAP juga itu komposisinya tentang apa? Kan itu pasti tentang bagaimana komposisi tugas pokok fungsi BPOM dalam mencermati ini, karena ini kan dibawa-bawa dalam berita acara pemeriksaan. Nah tentu dari pihak penyidik mau pengen mencari benang merahnya, ada nggak hubungannya ke sana. Sekali lagi saya katakan yang minta adalah lembaga negara. Ya, siapapun nggak bisa. Jaksa diminta hadir untuk saksi seorang terdakwakah dia seorang saksi, nggak bisa perorangan. Tapi kalau lembaga yang minta, wajib hukumnya. Yang tadi kan sudah saya cerita tadi. Hakim minta kepada penyidik polisian kau hadir, wajib hukum dia hadir. Karena hakim itu meminta itu atas perintah undang-undang. Nah, ini ya tolong ya supaya kita jernih berpikir gitu loh, ya. Oke? Jadi mungkin kan BPOM itu hadir di BAP juga atas laporan dari Dr. Reza Gladys. Mungkin kenapa tidak dihadirkan pada saat saksi dari Reza Gladys? Gini, itu kan keterangannya si yang bersangkutan, apakah tuh si tersangka atau siapapun itu. Si BPOM ini hadir adalah permintaan dari pihak kepolisian. Sekali saya katakan, bukan permintaan kita, nggak boleh. Atau permintaan Reza, nggak boleh. Permintaan lembaga pengen mengerti, pengen mengetahui sejauh mana sih pokok permasalahannya, ada nggak irisan relevansinya dengan masalah skincare. Kalau nggak ada ya dihabiskan. Akhirnya diambillah pokok permasalahan, ternyata ini substansi pokoknya adalah di 369 ayat 1 Yunto 55 itu. Gitu loh kira-kira, paham ya? Jenderal, kemarin juga kan Ketua BPOM juga bilang kalau permintaan itu harus lewat hakim langsung, Jenderal. Tidak lewat individu. Nah mungkin seperti apa itu, Jenderal? Inilah saya bilang antar lembaga. Jadi BPOM hadir itu adalah untuk memberitahukan, menginformasikan bukan kepada perorangan tapi kepada publik. Paham ya? Kepada publik, bukan untuk kepentingan perorangan. Dan yang minta juga ya hakim atas perintah undang-undang. Sama kan dengan penyidik polisi. Diminta hadir atas perintah undang-undang, wajib hukumnya untuk hadir. BPOM apabila ya, walaupun apapun isi daripada BAP ini, diminta oleh hakim untuk hadir di meja persidangan untuk memberikan kesaksian dan keahliannya, wajib hukumnya hadir. Tinggal dilihat nanti substansinya apa yang mau dipertanyakan oleh hakim kepada pihak BPOM. Paham kira-kira ya? Kita tidak bilang tidak netral BPOM. Bukan tidak netral. Karena kan kalau seandainya dia lakukan BPOM sebagai lembaga negara melanggar etika prosedur. Udah melanggar etika prosedur, nggak boleh. Ya mungkin ya, makanya saya bilang harusnya kuasa hukumnya itu paham hukum. Saya sudah ikuti juga. Kan kuasa hukumnya mengatakan bahwa saya juga para penegak hukum, karena saya yang setara dengan aparat penegak hukum. Dan jangan salah, lawyers memang aparat penegak hukum tapi bukan pemutus. Penyidik bisa menghentikan penyidikannya. JPU bisa menghentikan penuntutannya. Hakim bisa memberikan free spark, bebas dan sebagainya. Tapi kalau lawyers kan enggak. Kemudian kesetaraan itu, tapi di dalam perintah undang-undang kamu tidak punya kewenangan. Paham kira-kira ya? Memang kita setara. Saya kan lawyers juga. Tapi saya nggak bisa, kita setara sebanding dalam aturan hukum. Tapi mereka punya kewenangan. 3 pilar itu punya kewenangan. Ya. Ada kewenangan yang melekat diatur oleh undang-undang kepada penyidik, kepolisian, JPU dan hakim. Nggak sama dengan lawyers. Tolong ini kita pahami bersama. Saya ini lawyers gitu loh. Tapi saya tahu etika prosedurnya. Itu ya kira-kira ya. Jadi ada juga yang